Estafet Iman, Refleksi Pagi 2644. Apa yang dikenang Rasul Paulus tentang Timotius sewaktu ia disekap di penjara bawah tanah? Mari simak 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudara, di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 dijelaskan bahwa ibu dari Timotius, Yunike, adalah seorang Yahudi, sedangkan ayah Timotius adalah seorang Yunani. Lois, nenek Timotius, adalah orang pertama yang menjadi Kristen. Ia kemudian mendidik anaknya Yunike dalam iman Kristiani. Ajaran iman inilah yang kemudian diteruskan Yunike ke Timotius. Inilah estafet iman yang seharusnya ada dalam keluarga. Saudara-saudara, seperti Timotius, di dalam tradisi Yahudi, seorang anak yang lahir dari ibu Yahudi, walaupun ayahnya orang Yunani, tetaplah dipandang sebagai seorang Yahudi. Karena gemblengan iman dari ibunya, meskipun Timotius adalah seorang Yahudi, ia tidaklah menganut agama Yahudi. Bahkan, ia kemudian menjadi anak rohani dari Rasul Paulus. Gemblengan iman dalam keluarga sangatlah penting untuk meletakkan dasar-dasar ajaran iman Kristiani yang benar. Hal ini perlulah diupayakan dalam setiap keluarga Kristen, sehingga anak-anak muda Kristen dapat juga menjadi pelayan Tuhan yang setia, seperti halnya Timotius. Mari kita teruskan estafet iman dalam keluarga kita dari generasi ke generasi. Terus berkobar, refleksi pagi 2645. Walaupun Rasul Paulus sedang menderita di dalam penjara bawah tanah di Roma untuk menanti saat hukuman mati, ia tidak ingin Timotius untuk patah semangat. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan Timotius akan segala jerih payah Yunike ibunya dan Lois neneknya yang telah mewariskan iman yang tulus ikhlas kepadanya, serta panggilan pelayanannya sesuai 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara-saudara, Timotius harus tetap setia dan bersemangat dalam panggilan pelayanannya sebagai gembala jemaat di Efesus. Penderitaan dan aniaya tidaklah boleh menyurutkan imannya. Saudara-saudara, berita tentang penangkapan dan pemenjaraan Rasul Paulus tentulah telah menyebabkan Timotius berduka dan berkhawatir. Menyadari akan hal ini, Rasul Paulus mendorong Timotius untuk terus bersemangat dan terus menjalankan tugas panggilannya sesuai tugas pengutusan sewaktu ia ditahbiskan sebagai gembala jemaat di Efesus. Dorongan Rasul Paulus kepada Timotius ini sudah seharusnya juga menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus setia dalam panggilan pelayanan kita. Tantangan, persoalan, bahkan penderitaan tidaklah boleh menyurutkan semangat pelayanan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus mengobarkan semangat pelayanan kita di dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Kekuatan dalam penderitaan. Refleksi pagi 2646. Sebagai seorang tawanan yang berada di penjara dan menanti hukuman mati,
Rasul Pauluslah yang patut menerima penghiburan dan peneguhan. Hanya saja, bukannya minta dihibur dan dikuatkan, Rasul Paulus justru berupaya mendorong dan meneguhkan Timotius yang sedang melayani di jemaat Efesus. Mari dengar peneguhannya di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara, Rasul Paulus sadar betul bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan yang menyebabkan orang percaya putus asa dan kehilangan harapan. Di dalam penderitaan, Allah memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban untuk menghadapinya. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah mengutus Roh Kudus menyertai orang percaya dalam orang percaya menjalankan misi Tuhan. Roh Kuduslah yang akan memberikan damai sejahtera untuk mengusir segala ketakutan, sehingga orang percaya tidak lagi gelisah dan gentar. Inilah yang disampaikan Kristus di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oleh sebab itu, dalam menghadapi penderitaan dan tantangan, janganlah kita takut. Ingat, Yesus Kristus telah mengutus Roh Kudus yang memberi kekuatan ilahi untuk mengusir segala ketakutan. Tidak mudah menyerah kalah. Refleksi pagi 2647. Orang-orang Kristen waktu dulu telah dikambing hitamkan oleh Kaisar Nero atas peristiwa pembakaran kota Roma di tahun 64 Masehi, sehingga mereka kemudian ditangkap secara membabi buta, dianiaya, dan dibunuh. Tidak hanya Rasul Paulus ditangkap, pimpinan jemaat seperti Timotius pun pastilah terancam. Itulah sebabnya Rasul Paulus meneguhkan Timotius di 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara-saudara, walaupun menderita, Timotius tetaplah harus bersaksi dan tidak malu. Ia haruslah berani menderita bagi Injil dalam kekuatan yang diberikan Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus tidak hanya menasihati Timotius untuk berani menderita dan setia pada berita Injil. Ia juga memberikan teladan hidupnya, karena ia menuliskan nasihatnya itu dari dalam penjara bawah tanah untuk menunggu saat kematiannya. Ia berani menderita karena Injil, sebab ia memiliki keyakinan iman sesuai Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nasihat dan keyakinan Rasul Paulus ini kiranya juga bisa menjadi pegangan kita dalam kita menghadapi berbagai tantangan berat untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Walaupun jalannya sukar, janganlah kita mudah menyerah kalah.